Kota mengungkap tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Adapun kejadian ini bahwa si tersangka yang sebelumnya sudah ditahan di Polsek Bogor Barat menjalani hukuman selama 28 hari penahanan dalam kasus penganiayaan, kemudian oleh korban dalam kasus penganiayaan tersebut mencabut laporan, dan kemudian restoratif justice dan pelaku keluar dari tahanan Polsek Bogor Barat. Dalam tempo 3 hari setelah keluar dari Polsek Bogor Barat, tersangka bertemu dengan korban itu di malam Jumat. Malam Jumat di Malabar saat korban bersama dengan teman-temannya dijemputlah oleh tersangka itu. Kemudian tersangka bersama korban jalan lanjut menuju ke Redors Pondok Nirmala, Gedung Jaya, Gedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Kemudian melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan jam 1 dini hari, tersangka ingin memutuskan hubungan dengan korban. Korban menolak, korban berteriak. Kemudian dari si tersangka membekap mulut korban, menutup jalan nafas, hidung dan mulutnya selama 5 menit. Kemudian melakukan menekan di bagian leher, sehingga korban kehabisan nafas dan kemudian meninggal dunia. Kemudian oleh si tersangka, korban yang saat itu dibekap mulutnya dalam posisi duduk, kemudian ditidurkan di tempat tidur. Setelah tidak bernafas atau setelah lemas, kemudian tersangka tidur di samping dari korban mulai jam 1 dini hari Jumat sampai dengan jam 4 dini hari. Jam 4 dini hari tersangka bangun, kemudian melihat korban masih dalam kondisi lemas dan diperkirakan meninggal dunia. Itu dari si tersangka keluar dari hotel. Kemudian menemui temannya. Saya lanjutkan, kemudian pergi menemui temannya, kemudian mengatakan, "Tolong saya." Akhirnya dari si temannya tersebut bersama dengan tersangka datang ke hotel. Setelah datang ke hotel atau Pondok Nirmala tersebut di kamar 33, pertama awalnya kondisi gelap, kemudian ketika dinyalakan lampunya terkejut dengan kondisi korban yang terlentang, kemudian darah di spraynya. Ini karena apa? Dijawab oleh si tersangka, karena kecelakaan. Kemudian kalau gitu beritahu orang tuanya atau dibawa ke rumah sakit. Tapi si tersangka bilang biar kita bawa ke orang tuanya dulu. Kemudian oleh si tersangka bersama temannya yang dimintain tolong membawa si korban ini rencananya menuju ke rumah orang tua dari si korban. Dipakaikan jaket oleh si temannya tersebut. Pada saat dipakaikan jaket, temannya merasakan bahwa sudah dingin dan kaku. Kemudian dibonceng di motor, bertiga dari si tersangka di depan, kemudian korban di tengah dan temannya di belakang. Rencananya akan dibawa ke rumah orang tua dari si korban. Tapi sesampainya di mulut gang dari rumah ayahnya atau orang tua dari si korban, si tersangka ini takut dan mengurungkan niatnya membawa dari korban ke ruko Beraja Mustika, tempat dari tersangka tersebut bekerja. Kemudian
dimasukkan dari jenazah korban tersebut di dalam ruko tersebut di lantai 2, diletakkan di atas meja. Itu sudah masuk di Jumat ya, pagi hari hingga jam 9. Kemudian dari temannya kemudian pulang. Lanjut jam 14 itu karena darah terus keluar, mengeluarkan busa dari hidungnya, oleh si tersangka dilap dengan menggunakan kaos kaki yang ada di tas korban. Kemudian lanjut pada pagi harinya dari si tersangka ini datang lagi ke Ruko Braja Mustika melihat kondisi dari korban. Kemudian menyeka sekali lagi ya, terhadap darah yang keluar dan busa yang keluar dengan menggunakan kaos kaki kuning tersebut. Lanjut jam 12 siang itu ayah dari si korban datang ke Ruko Braja Mustika dimintain tolong oleh si tersangka ya, karena antara tersangka dengan ayah korban ini bekerja di lokasi yang sama sebagai tukang parkir di sekitar Ruko Braja Mustika. Saat itu dari si tersangka mengatakan kepada orang tuanya si korban sedang berada di tempat, sehingga ya tidak ada hal yang mencurigakan ya, yang dipandang oleh ayah dari si korban yang terus ya, kemarin-kemarinnya mencari keberadaan si korban. Saat ayah si korban menanyakan terus keberadaan anaknya, ya dijawab oleh si tersangka ini sedang berada di tempat teman-temannya. Tapi ketika ayahnya mengecek teman-temannya tidak ada di tempat teman-temannya tersebut. Kemudian lanjut pada malam harinya, Sabtu malam, itu jam 21.00, dari tersangka ini mengatakan kepada orang tuanya, orang tua dari tersangka, bahwa korban sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Disampaikan kepada orang tua tersangka, kalau gitu kamu silahkan ya, sampaikan kepada orang tua si korban. Kemudian dari si tersangka menyampaikan menghubungi kepada orang tua si korban, kemudian mengecek sama-sama lokasi di Braja Mustika dengan kabar ada yang tertinggal di situ, sehingga dari orang tua si korban mengecek. Nah kemudian setelah dicek, orang tua si korban menghubungi pihak kepolisian, pihak Polsek Bogor Barat, penyidik, dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi. Nah, pada minggu dini hari, ulangi minggu pagi jam 6, nah, tersangka yang sudah kita amankan mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan tersebut, sudah kita amankan. Adapun alat buktinya ini adalah yang digunakan oleh pelaku. Nah, ini dompet milik korban beserta kaos kakinya ya, ada di dalam. Dan ini adalah rekaman CCTV pada saat korban masih hidup ya, di dekat Pondok Nirmala. Kita sudah dapatkan rekaman CCTV juga setelah itu ya, di mana korban masuk, korban keluar, di mana saat korban masih hidup dan korban sudah lemas ya, sudah kita dapatkan rekaman CCTV. Dan ini adalah handphone yang digunakan oleh pelaku korban. Kita jerat pelaku dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan Polresta Bogor Kota tentunya berkomitmen ya, untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, berkoordinasi dengan jaksa. Kemudian terhadap miras ya, miras kita lakukan operasi. Kasus Alung. Salah satu anak Masih. Yes. Jadi bahwa didapatkan informasi waktu menjalani hukuman di Polsek Bogor Barat itu terkait berantem, penganiayaan, rebutan wanita.
rebutan korban. Ketika sudah menjalani hukuman di situ, bertemu dengan korban, nah, terjadi konflik, ya, konflik, hubungan, chattingan dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang pada saat menjalani hukuman selama 28 hari itu penganiayaan memperebutkan korban. Ya. Alasan ingin si korban ada berarti alasannya diputuskan tuh Karena hubungan, alasan hubungan aja. Artinya si pelaku ini dendam sama korban karena diperebutkan lalu dia sampai di penjara gitu. Oh, yang awal itu laki sama laki. Jadi yang awal itu yang tanggal 28, yang 28 hari menjalani masa hukuman itu dari tersangka dengan korban sama-sama laki memperebutkan korban, bukan wanita. Ya, korban. Wanita yang korban. Nah, karena sudah islah, akhirnya selama 24 hari tersangka keluar. Setelah keluar, terus berhubungan sama si korban. Di malam Jumat, nah ini mulai terjadi. Kapolres Ya. yang mengajukan restoratif justice waktu itu siapa ya? Yang Cabut waktu siapa? di polsek. Yang awal ya. Ah, ini enggak diceritakan. Pak Kadin, sekalian. Izin dari pihak Seekor korban aja ini bisa atas lagi. nama Rafi. Korban yang dianiaya, Iya, yang berantem. yang mencabut laporan. Iya. Pak Kapolres, saat dikeluarkan dari hotel tersebut dibungkus pakai spray atau seperti apa Pak Kapolres untuk si jasad dari si korban ini? Oh, enggak, Pak. Siap. Berdasarkan dengan keterangan dan alat bukti yang kami temukan bahwa pada saat keluar dari penginapan mereka bertiga ini kondisi korban itu dia menggunakan jaket dan untuk alat yang sudah ada berkat darah segala macam itu telah dibungkus oleh si pelaku dan dalam perjalanannya itu dibuang di tempat sampah. Sudah kita lakukan pengecekan tapi sampai saat ini memang masih belum kita temukan. Pelaku sempat minta maaf nggak sih kepada ayah korban pas ngaku bilang bahwa kecelakaan, karena pengakuan dari orang tua korban sempat sujud dan minta maaf kepada ayah korban. Sempat minta maaf. Minta maaf karena kecelakaan atau karena memang melakukan pembunuhan atau masuk dalam proses rekayasa dia minta maaf. Iya. Jadi memang pada saat itu memang dia karena merasa bersalahnya dia meminta maaf, tetapi pada saat itu memang belum pada saat mengakui bahwa korban itu adalah meninggal karena kecelakaan. Dan juga dari hari sejak Jumat dan Sabtu itu orang tua sudah mencari korban, tapi tersangka ini selalu berbohong mengatakan bahwa si korban ini sedang bermain ke teman-temannya. Padahal faktanya sudah sejak dari hari Jumat pagi tersangka itu sudah mengetahui bahwa korban itu sudah dalam kondisi tidak berdaya atau meninggal dunia. Dalam upaya rekayasa ini, apa betul si pelaku ini menyabotase akun IG-nya seolah-olah dia berkomunikasi dengan korban padahal korban sudah Kita akan dalam itu. Tapi dalam keterangan awalnya bahwa memang tersangka mengalusikan bahwa korban itu terjatuh dari motornya dan kita sudah cek bahwa itu sampai saat ini tidak ada proses keterangan untuk itu. alasan korban atau dicabut waktu PLDM itu apa kata pelaku? Nah, itu juga kita masuk dalam pemeriksaan karena itu juga nanti masuk dalam kategori komersial lebih lanjut karena ada komunikasi itu yang nanti kita dalam lebih lanjut. Pak, kalau menurut tersangka itu dia jengkel sampai membunuh karena di dalam Kemana, Bang? Sementara ini dari hasil keterangan bahwa karena tidak ingin diputuskan, dia memberontak atau berteriak-teriak ini. Nah, disitulah dia seketika untuk menghentikan teriakan dari si korban dan melakukan pemungkapan. Korban sama pelaku sudah berhubungan pacaran berapa lama? 11 bulan. Siap. Pak Kasat, untuk teman dari si pelaku ini dipastikan tidak terlibat dalam pembunuhan ini.
Sudah kita minta keterangan, memang untuk sementara keterangannya itu memang dimintain tolong oleh pelaku, dan memang keterangannya bahwa korban ini mengalami luka itu karena akibat kecelakaan motor. Pak, pelaku ini terungkap dia membunuhnya itu karena memang dia mengakui atau ada kecurigaan dari kepolisian atau pihak keluarga? Awalnya berkelit, tapi setelah kita dengan Polsek Bogor Barat, Opsmal, dengan mensinkronkan keterangan-keterangan saksi-saksi, kemudian TKP, alat bukti, kita bisa menyimpulkan bahwa alibi yang bersangkutan itu adalah tidak benar, dan berdasarkan keterangan alat bukti yang ada, semuanya memberatkan ataupun kami dapat meyakini bahwa pelaku inilah yang melakukan perbuatan tersebut. Oke, teman-teman. Thank you. Oh ya, bentar lagi alungnya digeser. Siap guys, udah lanjutkan. Wah jelas. Ganteng, baru ya. Oh jelas. Ini Bapak pegang. Mapping. Ini barang bukti. Barang bukti tersangka. Putih ya. Ini Pak. Ya Pak, lu mah petang dia mah tuh. Gua pikir punya lu aja. Iya, aduh, gua pikir dong. Aduh. Sabrina hebat lu bawa HP ya. Nih alungnya. Udah Pak. Lung. Habis. Lung. Angkat dong bawahnya. Biar gantengnya kelihatan ulung. Woi, angkat dong. Lung, Lung, angkat dong. Angkat dong. Angkat lagi Lung. Lung, senyum dong Lung. Kan jadi terkenal Lung. Lung, lu nyesel nggak Lung? Ada yang mau lu omongin nggak Lung? Lung, apa? Lu ngomongin apa Lung? Apa yang ngomongin Lung? Nyesel telah melakukan ini. Oke, silakan. Kenapa lu bunuh Lung? Gak ada niat untuk membunuh. Ya. Hoax. Bohong itu bohong. Aduh, aduh dah. Makasih ya Lung. Maaf. Enaknya doang lo Lung. Tahan bacot. Tahan bacot. Awas mobil. Oke, makasih teman-teman. Alungnya udah dibawa masuk. Makasih semuanya.